Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa sehat. Tetap semangat Ibu. Semangat dong. Ya. Nah ini Ibu, kami dari CGP mendapatkan tugas di modul itu untuk mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana dia pengambilan keputusan. Mungkin kalau untuk itu yang apa namanya, dia ada hubungan saudara dengan saya gitu guru ini, misalnya ya, walaupun dalam prakteknya tidak ada gitu kan, misal. Jadi kalau menurut saya itu gurunya itu di permasalahan ibu itu seperti apa? Apakah dia gurunya itu melakukan itu hanya pas waktu itu sekali, atau memang dia itu sering melakukan tindakan itu gitu. Jadi intinya diidentifikasi dulu. Diidentifikasi. Jadi maksud saya itu apakah dia hanya pertama kali dia melakukan kekerasan tersebut terhadap anak, atau memang sifat dia seperti itu. Tapi jadi kalau misalnya dia itu selama dia mengajar itu tidak pernah ada kasus seperti itu misal. Nah, kebetulan dia melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi saya akan panggil dulu itu gurunya. Bagaimana kronologinya seperti apa? Terus apakah dia di rumah ada masalah atau tidak? Nah, habis itu anak itu tadi kenapa sampai dia dipukul, melakukan kesalahan apa, sebesar apa kesalahan anak tersebut sehingga dipukul. Kalau anak-anak umumnya di PAUD itu adalah anak-anak yang nakalnya memang sebatas wajar nakal anak ya, jarang gitu kan kita menemukan anak yang betul-betul nakalnya melampaui batas gitu kan, tadi masih bisa kita handle. Jadi kita tanya dulu ini gurunya kenapa seperti itu. Nah, kalau misalnya orang tuanya ini tidak terima, kita dudukkan, kita panggil mereka berdua. Ada apa permasalahannya? Nah, dan anak ini tadi, walaupun dia ini tadi ada hubungan darah dengan saya, tapi ketika guru itu bersalah, kita harus tetap konsekuen ya Bu ya. Kita harus disiplin. Tidak boleh kita membeda-bedakan, oh ini saudara saya, jadi saya harus berpihak pada dia walaupun guru ini salah. Kalau menurut saya tidak seperti itu. Kalau memang guru ini salah, harus kita tindak lanjuti. Seperti apa konsekuensinya? Kita panggil ke orang tuanya. Seandainya itu bisa kita runding, kita rembukan bareng-bareng, dan masalah itu bisa kita selesaikan bersama dulu. Nah, tanpa adanya kita berat sebelah atau rasa kekeluargaan itu kita sampingkan. Kalau memang itu bisa kita selesaikan dengan masalah kekeluargaan, kita selesaikan masalah kekeluargaan dulu. Jadi di mana letak kesalahannya, kalau memang bisa kita perbaiki tentu dengan perjanjian. Apabila dia melakukan kesalahan lagi, ada konsekuensinya, kita buat kesepakatan. Apa kesepakatannya? Dan apabila dia langgar, misalnya Bu, saya nanti kalau misalnya melakukan ini, jangan hanya secara lisan. Kalau hanya secara lisan kita rekam, nah kita simpan video, dan habis itu kita buat secara tertulis kesepakatan itu tadi. Apabila dia langgar, saya bersedia menerima akibatnya ataupun konsekuensi yang perbuatan yang saya lakukan. Jadi itu dulu. Kalau memang bisa kita lakukan perdamaian, atau bisa kita rundingkan itu permasalahannya, kita rundingkan dengan keluarganya. Apakah keluarganya ini berusaha memaafkan? Tentunya kita gali lagi permasalahan itu. Jadi kadang-kadang kita tidak Bu, nanti kalau Pak, oh jelas itu guru salah, kenapa anak seperti itu gitu. Kemungkinan mungkin guru itu namanya guru Bu, walaupun guru juga manusia, punya kekhilafan. Kemungkinan mungkin di rumah dia didasari dengan ada permasalahan di rumah, sehingga dia tidak bisa mengontrol diri ketika anak melakukan kesalahan. Nah seperti itu. Jadi pertama kita panggil guru. Apabila orang tuanya merasa tidak terima, kita dudukkan mereka, dan bila bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kita selesaikan dengan syarat itu tadi. Kalau memang gurunya dia bersalah, dia suruh buat kesepakatan ataupun perjanjian. Apabila dia melakukan lagi tindakan, maka dia akan menerima konsekuensi yang telah dia buat. Itu kalau menurut saya. Selama Ibu menjadi kepala sekolah nih, ada nggak kira-kira Ibu menemukan kasus umpamanya yang membuat Ibu harus mengambil keputusan itu, di mana di situ ada dilema etika atau dilema rujukan moralnya? Misal nih kasus itu yang membuat di sana itu Ibu harus menimbang nih antara rasa keadilan
dengan rasa kasihan, atau ibu di situ harus menimbang kebenaran lawan atau kesetiaan. Nah, jadi kan ada dua nih yang harus ibu timbangkan, saya mau yang benar, yang kebenaran yang saya tegakkan, atau kesetiaan saya. Nah, atau ibu di dilemanya itu gini, ini jangka panjangnya bagaimana, jangka pendeknya bagaimana. Selama ibu menjadi kepala sekolah, kira-kira ibu ada nggak mendapatkan kasus gitu yang membuat ibu dilema dalam mengambil keputusan? Alhamdulillah selama ini kami baik-baik saja sih Bu Rita, tidak ada kasus yang seperti Dilema itu ya. tidak ada dilema baik dari guru maupun dari orang tua, itu tidak ada. Berarti kan alhamdulillah selama ibu boleh dibilang kasusnya nggak ada yang harus menuju ke dilema ini ya ibu ya. Nah kemudian ini lagi Bu, dalam pengambilan keputusan kasus umpamanya ibu, ibu paham dengan dilema etika ini, tahu mama? Nggak tahu. Nah, dilema etika itu ibu suatu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana dua pilihan tersebut secara moralnya benar, akan tetapi dia bertentangan. Nah, gitu. Kalau yang bujukan moral itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara dia benar atau salah. Nah, itu gitu dia. Nah, kalau kita dalam mengambil keputusan itu kan ada 4 paradigma dia Bu. Di situ ada dia nanti kita dalam mengambil keputusan tuh kita dihadapkan dengan kepentingan kita pribadi atau kepentingan kelompok, atau kita itu dihadapkan dengan rasa keadilankah atau rasa kasihan yang kita pilih, atau kita dihadapkan dengan rasa kebenarankah atau kesetiaan yang kita itukan. Satu lagi yang jangka panjang dan jangka pendek. Jadi dilema ini terkadang sering menghampiri ketika kasus-kasus itu tadi terjadi. Tapi menurut pengalaman ibu tidak belum ada ya yang boleh dibilang kasus yang membuat ibu dilema dalam mengambil keputusan. Alhamdulillah selama ini tidak ada, karena apa? Kita setiap ada permasalahan itu selalu sharing di antara guru. Jadi keterbukaan itu sangat kami terapkan di sekolah. Kalau misalnya ada permasalahan, baik itu intern guru ataupun dengan wali murid, itu kita selalu koordinasi. Jadi berarti ini saya potong ibu, berarti kan ketika ada kasus ataupun dilema, di situ ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan. Berarti itu tadi ya ibu ya, yang ibu jelaskan barusan itu, ketika ada kasus ataupun dilema ibu langsung ini kita bahas bersama nih. Iya, waktu di kegiatan parenting kemarin memang ada sih Bu. Ada memang kasusnya itu ada konflik di antara anggota parenting. Nah, jadi memang mereka, saya tahunya tuh karena mereka mengadu gitu kan. Jadi dan saya tidak tidak memihak satu sisi ya seseorang. Jadi mereka saya panggil ketuanya, saya panggil yang bermasalah tersebut, mereka saya panggil. Alhamdulillah setelah kita gali permasalahannya, ternyata di situ terjadi miskomunikasi. Hanya itu aja, terjadi miskomunikasi. Nah, dan akhirnya mereka setelah kita dudukkan bareng nih, akhirnya kita dengar dari sini satu pihak, di pihak lain mungkin ada orang ketiga yang menyampaikannya tapi tidak secara jelas, sehingga disitulah informasi tadi itu salah paham. Nah, jadi setelah kita duduk bareng nih, mereka akhirnya selesai gitu permasalahan tersebut ya, sehingga tidak terjadi berlarut-larut gitu. Nah, ini pertanyaan seperti ini pertanyaannya ibu. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau tata kelola ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema umpamanya? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk ataupun prosedur itu kalau ibu ada nggak gitu loh, ceknya prosedurnya kalau umpamanya ada kasus ibu lakukan bagaimana gitu? Kalau secara administrasi tata kelolanya itu memang tertulis tidak ada Bu Rita. Tapi kalau misalnya ada permasalahan ya selama ini itu tadi
kita terbuka, terus habis itu memang kalau ada permasalahan kita welcome terhadap wali murid. Nah, kalau misalnya mereka kadang-kadang mungkin butuh juga orang ketiga untuk menyelesaikan masalah. Jadi mereka melapor ke saya. Jadi tidak seketika itu tidak. Jadi seketika mereka mengadu ataupun mereka berkonsultasi dengan saya, langsung saya tindak lanjutin tidak. Karena apa? Yang permasalahan ini kan bukan hanya satu orang, melibatkan beberapa orang. Sehingga kita membutuhkan waktu nih, misalnya besok yuk kita buat janji, besok kita kumpulkan, saya telepon teman-teman itu, ibu-ibu tuh untuk datang ke sekolah. Jadi di situ kita kumpul di kantor, kita bahas bareng-bareng sehingga permasalahan tersebut jadi clear, tidak ada terjadi salah paham lagi di antara mereka. Dan untuk guru-guru pun alhamdulillah selama ini kita kompak. Jadi kalau ada permasalahan pun tidak pernah sampai berlarut-larut menimbulkan dilema buat saya. Karena apa? Udah apa namanya? Udah selesai, tidak sampai inilah, setiap ada permasalahan itu selalu kita omongin bareng-bareng gitu kan. Jadi tidak sampai membuat saya ataupun guru itu harus memutuskan suatu keputusan yang membuat dilema, itu tidak ada gitu. Kemudian satu lagi Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus? Alhamdulillah sih Bu Rita, karena memang tidak ada kasus, hanya yang kemarin itu kegiatan parenting itu ada kasus. Jadi siapa yang membantu, faktor apa yang mendukung? Yang membantu ya itu tadi, wali murid itu tadi. Dia tidak apa ya, maksudnya yang jelas ini aku mau potong kan. Ya dipotong. Ya memang tidak ada yang membantu saya itu ya jujur aja, memang semuanya kita kerjasama. Guru juga membantu saya. Membantu, kenapa saya bilang mereka membantu dalam menyelesaikan masalah itu, semua guru itu membantu ya. Buat saya mereka itu adalah mitra terbaik saya di sekolah. Jadi mereka lah yang membantu saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Walaupun masalah itu tidak sampai menimbulkan dilema yang harus membuat pilihan berat, nah mereka dengan kerjasama mereka dan dibantu juga dengan wali murid yang kompak juga. Jadi mereka semuanya sangat membantu saya gitu. Jadi saya tidak bisa sendiri ini dalam semua permasalahan. Jadi tetap karena adanya mereka itu sehingga permasalahan ini tidak sampai membuat dilema gitu buat semuanya gitu. Terutama buat saya tidak ada gitu. Berarti kan boleh dibilang ketika ada kasus atau apa, Ibu mengidentifikasi dulu nih masalahnya, kemudian ibu cari dulu nih titiknya dari mana, kebenarannya bagaimana, semuanya dikumpulkan dulu. Dan warga sekolah boleh dibilang ikut andil dalam permasalahan ini, dan mereka Ibu ikut sertakan gitu kan ketika mengambil keputusan. Tidak semata-mata Ibu mengambil keputusan itu hasil Ibu sendiri gitu. Ibu akan berkolaborasi nih dengan guru, dengan komite, atau kalau memang butuh dengan semua warga sekolah, Ibu libatkan. Berarti kan ada kerjasama yang bagus ya. Baik Ibu, mungkin satu yang terakhir Ibu, dari semua hal nih yang udah kita bahas nih tadi nih, mungkin Ibu punya pembelajaran gitu yang Ibu petik dalam pembahasan kita ini? Ya kalau menurut saya pembelajaran apa, yang pertama itu kerjasama, kekompakan, keterbukaan, habis itu yang pertama itu memang kita terbuka, kompak ya, kerjasama yang bagus. Terus setiap ada permasalahan jangan dipendam sendiri, harus kita berbagi, kita selesaikan bareng-bareng. Jadi sehingga tidak menimbulkan dilema ataupun merugikan orang lain. Baik Ibu, untuk sementara ini dulu. Terima kasih atas waktunya. Mohon dukungannya juga Ibu untuk saya, karena masih ada beberapa modul lagi ke depannya untuk guru penggerak. Mudah-mudahan selesai pada waktu yang mudah ditentukan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Nur Aida,
dari Rokan Hulu, saya CGP 9 Kabupaten Rokan Hulu. Nah, kali ini kita di modul 3.1 kita akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Hari ini alhamdulillah Bapak Nasrin Nur Mais, beliau merupakan kepala sekolah SD 011. Alhamdulillah pagi ini memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancara beliau. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Bapak merupakan inspirasi bagi saya. Terima kasih. Nah, untuk kali ini Bapak mohon izin, kami dari CGP merupakan sekolah guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Rokan Hulu. Nah, untuk di modul ini kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada sekitar kami tentang berbagi praktek baik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mohon izin Bapak, nanti ini kita dokumentasikan ya Bapak. Silakan, Mbak. Nah, untuk pertanyaan pertama kita lanjut aja ya Bapak ya. Oke, untuk pertanyaan pertama begini Bapak. Nah, selama Bapak memimpin atau Bapak menjadi kepala sekolah, tentu banyak hal yang masalah yang terjadi di sekolah tentunya ya kan. Nah, di sini kami mau minta Bapak untuk berbagi praktik baik dengan kami. Bagaimana Bapak seketika di sekolah itu ada dilema. Nah, gini untuk kasusnya seperti ini. Ada seorang, misal nih, ada seorang guru yang mana dia melakukan pelanggaran fisik misalnya kepada anak. Nah, sedangkan si guru itu melupakan anak atau ponakan Bapak sendiri. Nah, bagaimana Bapak sebagai pemimpin di sekolah itu mengambil keputusan tentang hal ini? Gitu loh, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di dalam manajemen ini disebut dengan manajemen konflik yang terjadi dalam suatu organisasi, dan itu akan pasti akan kita jumpai dengan berbagai problem-problem manajemen konflik tersebut. Nah, dari studi kasus yang telah disampaikan tadi, ini pun pernah terjadi juga di dalam sekolah satu pendidikan kita. Maka dalam hal ini kita tetap tegak lurus dengan aturan yang berlaku belau dari suratan pendidikan tersebut yang harus kita tegakkan. Jadi walaupun demikian, maka dalam penyelesaian kasus ini maka kita lakukan berapa tahap dulu, kita akan melakukan studi kasus tersebut. Jadi kita menganalisa konflik tersebut, permasalahan tersebut. Jadi dari ujungnya itu kita observasi kasus tersebut. Dari kasus itu coba kita analisa dan evaluasi penyebab kasus tersebut. Nah, dari kasus ini tadi dia sang guru yang kebetulan ada hubungan hierarki dengan keluarga dan kita, dan ternyata kasus yang tersebut bertentangan dengan aturan rule yang berlaku di sekolah, yaitu tidak kekerasan fisik terhadap siswa. Nah, dalam hal ini tentu hal ini langkah-langkah kita teguh, kita tetap langkah-langkah prosedur pengesahan konflik, kita akan lakukan pemanggilan dan pemanggilan kepada itu ini harus kita temukan dulu namanya studi kasus tadi. Jadi tanyain dulu sejauh mana informasi ini kedua belah pihak, betul atau tidak. Jadi ketika ini maka kita adakan menyelesaikannya, kita panggil keduanya atau satu dulu, baik one way itu baru kita ketemukan. Jadi tegaknya. Nah, dalam kasus ini kita tetap berprinsip bagaimana patah kita, yaitu bagaikan menarik rambut ditepung. Rambut tidak putus, tepung pun tidak berserakan, tetap dalam. Jadi itu yang pertama. Jadi dari hal ini, nah dari berapa tadi tentu ada nanti perbedaan antara laporan satu dengan inilah yang kita komunikasikan gitu. Nah, dari kesimpulan observasi evaluasi kita tadi, maka kita langsung memutuskan, oh ternyata misalnya tadi ternyata sang guru memang melanggar aturan tersebut, berbuat memang kelebihan dari yang telah situnya, jadi melanggar aturan tersebut. Maka bagaimana aturan tersebut tidak ada hubungannya karena dia ponakan saya, maka saya langsung tidak masalah itu, tetap kita selesaikan dengan itu. Tentu sang guru tentu akan kita lakukan pembinaan dengan SP1, kita berikan peringatan tertulis, dan kita kepada keluarga pun kita coba mengadakan hubungan kembali dengan keluarga sang anak tadi. Jadi bagi saya walaupun dia keluarga atau bagaimana, tetap saya dekatkan dengan bertolak belakang
daripada studi kasus yang telah kita lakukan tadi gitu. Tetap pada Luar biasa Bapak. Berarti kan di situ ini, nah kalau di dalam modul kami itu setelah kami pelajari kemarin yang memang kami temukan seperti itu Bapak ya. Nah di situ memang ada 4 paradigma. Di mana di situ nanti kita akan berhadapan dengan kita sebagai individu dengan kelompok umpamanya masalahnya kan, atau masalahnya itu tentang keadilan dan kasih sayang. Nah, kan kadang itu dilema itu yang sering kita temukan. Nah, seperti kasus yang Bapak yang saya ajukan tadi, Bapak bilang seperti itu kan, itu seolah-olah di situ Bapak mengambil keputusan bagaimanapun kalau memang itu salah tetap kita tegakkan kan gitu. Jadi kan dilema di situ yang Bapak alami adalah dilema etika kan gitu. Betul. Nah, kemudian Bapak kalau umpamanya ada lagi tentang kasus anak umpamanya begini, di sekolah itu ada anak yang anak Bapak sendiri, kalau menurut KKM-nya itu tidak naik kan gitu. Nah, si guru ini tadi karena si anak itu merupakan anak Bapak, si guru tidak berani nih membuat KKM-nya rendah. Sedangkan Bapak tahu nih kalau si guru nih takut sama Bapak, makanya nilai si anak ditinggikan. Nah, kalau hal seperti itu terjadi, saya sebagai CGP meminta bagaimana pendapat Bapak gitu. Gitu. Ya, mungkin ini kembali kepada etika tadi. Betul. Ya, kembali kita bicara tentang etika. Jadi bagaimanapun seorang pemimpin dalam manajemen dalam satu satuan organisasi pendidikan, salahnya itu yang di pendidikan, maka kalau etika prinsip saya sendiri, saya tetap menegakkan rule of law tadi, jadi aturan itu. Jadi ketika ini tertemu kasus seperti ini, saya tengok seperti kasus saya lakukan di awal, jadi apakah sudah dilakukan fase-fase dalam pembinaan mahasiswa, ketika kurang sudah dilakukan remedial, jadi tahapan-tahapan yang biasa dalam proses pembelajaran itu dilaksanakan oleh guru itu memang sudah dilaksanakan, dan memang kebetulan anak tersebut memang begitu, dan kita sebagai orang tua pun kadang-kadang kan tahu juga memang kemampuan anak kita. Maka saya akan mencoba memberikan nasihat secara soft kepada guru, nggak usah terlalu bebankan karena saya atasannya, sehingga harus melupakan etika tadi. Jadi tetap soft, jadi tidak usah. Mungkin guru tadi karena merasa perasaan seperti itu sekian dan kepada saya sebagai atasan, mungkin itu yang keluar. Maka saya akan lakukan panggilan secara apa, tanpa menyalahi dia, karena kalau secara pribadi pun kalau kita kedua hati kita mungkin bagus dia nih belain anak saya, cuman kan karena kita bertegak dengan etika tadi, jadi saya akan lakukan misalkan dan saya memberikan kepada guru tadi, kembalilah kepada jalan yang benar, begitu kira-kira ini yang kita tegakkan. Luar biasa itu, luar biasa Bapak atas jawaban Bapak, dan itu merupakan etika moral yang betul di sekolah. Terkadang kan kasus-kasus seperti ini sebenarnya sepele, tapi kalau kita biarkan dilema ini dialami seorang guru, seperti tadi kan Bapak menerima umpamanya si guru berkelakuan seperti itu, bagaimana ke depannya? Siapa yang akan rugi kan gitu? Tentu anak kita sendiri yang kena. Nah, ya terkadang di situ tegaknya kepemimpinan itu kan di situ, bagaimana dia menaungi bawahannya, bagaimana dia menunjukkan etikanya ketika dia mengalami dilema mengambil keputusan. Nah, kami di CGP ini Pak diminta untuk meminta praktik baik dari Bapak, pengalaman Bapak selama ini sudah menjadi pemimpin di sekolah. Nah, itu yang akan kami coba masukkan ke dalam modul kami. Nah, mungkin itu aja Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Sukses, lancar, dan maju terus. Insyaallah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.